Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 19 10 20 40 80, kelas 5B, Tadris Biologi. Yang dosen pengampu Pak Hendra Lardiman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep biodiversitas. Adapun pokok pembahasannya itu terdapat 3 materi. Materi 1 yaitu mengenai terminologi biodiversitas. Materi kedua mengenai nilai strategis sebagai sumber daya, dan materi yang ketiga mengenai isu kewilayahan zonasi. Materi 1, terminologi biodiversitas. A. Terminologi biodiversitas. Terminologi adalah kata umum untuk kelompok kata atau makna khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga studi tentang istilah tersebut dan penggunaannya. Terminologi biodiversitas adalah biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Adapun manfaat biodiversitas adalah 1. Melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah. Yang kedua yaitu mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global. Yang ketiga yaitu menjadi wahana rekreasi, pariwisata, pendidikan, maupun kebudayaan lokal. Dan yang terakhir yaitu sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar industri, tanaman hias, dan lain-lainnya. Adapun untuk konsep dari keanekaragaman hayati ini terbagi dari beberapa bagian, yaitu A. Keanekaragaman ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik faktor biotik maupun abiotik. Faktor biotik adalah bagian dari ekosistem yang merupakan makhluk hidup, seperti tanaman. Sedangkan faktor abiotik adalah bagian dari ekosistem yang tidak hidup, seperti iklim, cahaya, air, tanah, keasaman tanah, maupun kandungan mineral dalam tanah. B. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati pada tingkat ini menyebabkan variasi antar individu dalam satu spesies. Contohnya seperti keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, meliputi perbedaan antara varietas padi. Varietas padi ini sangat bervariasi, seperti Rojo Lele, Cianjur, IPB, 3S, IR, dan lain sebagainya. Tanaman mangga juga memiliki variasi gen, yang misalnya yaitu mangga Mangifera indica itu terdiri dari mangga Bali, mangga manis, dan mangga ubi. C. Keanekaragaman spesies. Keragaman pada tingkat spesies ini sangat mudah diamati karena perbedaannya, misalnya kucing, harimau, dan singa. Memiliki morfologi yang berbeda satu sama lain, tetapi dalam kenyataannya mereka sangat terkait erat. Materi kedua yaitu mengenai nilai strategis sebagai sumber daya. A itu nilai komersial. Secara umum telah dipahami bahwa kehidupan manusia tergantung mutlak kepada sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati mempunyai nilai komersial sangat tinggi. Sebagai gambarannya yaitu sebagian dari devisa Indonesia dihasilkan dari penjualan kayu dan bentuk-bentuk lain ekspoliasi hutan. B. Nilai sosial dan budaya. Keanekaragaman hayati mempunyai nilai sosial dan budaya yang sangat besar. Suku-suku pedalaman tidak dapat tinggal di perkotaan karena bagi mereka tempat tinggal mereka adalah hutan dan isinya. Sama halnya dengan suku-suku yang menggantungkan hidup dari laut.
Selain itu, keanekaragaman hayati suatu negara, kontribusi ini tentunya memberikan makna sosial dan budaya yang tidak kecil. C. Nilai rekreasi. Keindahan sumber daya alam hayati dapat memberikan nilai untuk menjernihkan pikiran dan melahirkan gagasan-gagasan bagi penikmatnya. Kita sering sekali berlibur ke alam, baik itu gunung, gua, pantai, laut, dan lain sebagainya, hanya untuk merasakan keindahan alam. Dan ketika kembali ke perkotaan, kita merasakan berenergi untuk terus melanjutkan rutinitas dan kehidupan. D. Nilai penelitian dan pendidikan. Alam seringkali menimbulkan gagasan-gagasan dan ide-ide bagi manusia. Nilai ini akan memberikan dorongan untuk mengamati fenomena alam dalam bentuk penelitian. Selain itu, alam juga dapat menjadi media pendidikan ilmu pengetahuan alam. Maka sangat diperlukan bahan untuk penelitian maupun penghayatan berbagai pengertian dan konsep suatu ilmu pengetahuan. Materi ketiga yaitu mengenai isu kewilayahan zonasi. A. Kondisi keanekaragaman. Hayati kian mengkhawatirkan bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. B. Laporan IPBES. The Intergovernmental Science Policy Performed on Biodiversity and Ecosystem Service tahun 2019 ini menggambarkan dalam tataran global bahwa 50% perluasan sektor pertanian dan perkebunan menyebabkan hilangnya hutan termasuk budidaya monokultur. C. Sejarah mencatat bahwa peradaban besar di muka bumi musnah, timbul lalu tenggelam akibat krisis ekologi yang dilakukan manusia hingga taraf yang tak mampu dikendalikan lagi. D. Hancurnya ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung mengikis tatanan ekonomi, penghidupan, keamanan, pangan, kesehatan, dan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Sejak tahun 1980-an, petani kelapa di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, menggunakan pestisida untuk membasmi hama belalang sesapa. Belalang ini sangat ganas, melahap daun hingga bunga kelapa di wilayah Sulawesi Utara, bahkan di Maluku Utara. Begitu hebat serangannya, pembasmian dilakukan dengan penyemprotan dari udara menggunakan helikopter. Namun, bahkan bukan hama yang hilang dari perkebunan kelapa di Talaut, melainkan satwa-satwa yang lainnya. Satu di antaranya adalah burung gurita laut, Eos hysterio talautensis, atau subjenis yang hanya hidup di pulau ini merupakan pemangsa alami belalang sesapa. Hama belalang tetap mengganas hingga kini meskipun dosis pestisida dilipat gandakan. Bahkan pestisida tidak lagi disemprotkan, melainkan disuntikkan lewat lubang yang dibor pada batang pohon kelapa. Semua upaya telah dilakukan untuk membuat belalang sirna semakin kebal. Petani bahkan makan buah si malakama. Tak menggunakan pestisida, tanaman habis. Pakai pestisida berarti memproduksi bahan makanan yang mengandung racun. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.